Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Adrian Evananda dari NIM 4423 1129. Kali ini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, eh, motivasi belajar adalah dorongan yang membuat seseorang memiliki keinginan untuk belajar, atau motivasi ini bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Mengapa motivasi penting dalam pendidikan? Karena tanpa motivasi, siswa akan mudah berasa bosan dan menyerah. Sebaliknya, jika memiliki motivasi yang tinggi, siswa akan lebih semangat belajar, aktif di kelas, dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui mengapa motivasi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Lalu, mengetahui manfaat motivasi pembelajaran. Dengan cara memahami manfaatnya, kita bisa lebih terdorong untuk meningkatkan semangat belajar setiap hari. Lalu, menumbuhkan semangat belajar siswa. Nah, harapannya ini adalah setelah presentasi ini, kita semua memiliki semangat belajar yang lebih baik. Next slide. Oke, ada pengertian motivasi belajar. Oke, di sini definisi motivasi belajar ini kayak contohnya seperti dorongan yang membuat seseorang itu ingin belajar, memahami materi, dan mencapai tujuan pendidikannya. Nah, contohnya itu adalah seperti belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, mengikuti lomba, dan ingin membanggakan orang tua atau cita-citanya tertentu. Lanjut ke next slide. Di sini ada manfaat motivasi pembelajaran. Oke, di sini ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini berasal dari diri dalam sendiri. Misalnya, belajar karena ingin menjadi lebih pintar atau ingin mencapai cita-cita mereka. Lalu ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi berasal dari luar. Misalnya, dia mendapatkan predikat yang bagus, lalu dia dapat hadiah atau pujian dari guru atau dukungan orang tua karena memiliki nilai yang baik. Contoh penerapannya adalah motivasi ini sama-sama penting karena saling mendukung semangat belajar siswanya. Lalu ke slide berikutnya. Oke, faktor yang mempengaruhi motivasi. Ya, faktor yang mempengaruhi ini ada tiga. Lingkungan sekolah, peran guru, serta dukungan keluarga. Nah, lingkungan sekolah ini kita harus membuat lingkungan belajar yang sangat amat nyaman untuk membuat siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran. Lalu peran kedua, ada peran guru. Guru bukan hanya cuma mengajar, tetapi memberikan dorongan dan inspirasi kepada siswa agar siswa ini mendapatkan motivasi pembelajaran di dalam lingkup sekolahan. Lalu yang ketiga ada dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ini paling penting karena mendorong perhatian dari kedua orang tuanya yang amat sangat berpengaruh terhadap semangat belajar anak. Lalu masuk ke slide berikutnya. Oke, di sini ada cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, cara meningkatkan motivasi belajar ini terbagi menjadi tiga sebenarnya. Lalu menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, menetapkan pembelajaran ini dengan memiliki tujuan yang jelas. Kita akan lebih fokus dalam belajar. Lalu, belajar dengan metode yang menyenangkan. Belajar tidak harus membosankan. Kita bisa menggunakan video atau diskusi secara bersama atau latihan soal agar lebih menarik. Lalu yang ketiga adalah memberi apresiasi. Ingat, ketika anak sudah melakukan semua hal yang dia lakukan, jangan lupa kita akan memberi apresiasi terhadap anak itu. Karena menghargai setiap pencapaian itu, sekecil apapun, dapat meningkatkan motivasi untuk terus berkembangnya anak.
Berikutnya lalu ada peran guru dan siswa. Oke, peran guru ini harusnya menjadi motivator. Guru berperan memberi arahan, semangat, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Lalu, siswa aktif pembelajaran. Siswa juga harus aktif bertanya, berdiskusi, dan terus meningkatkan kemampuan dirinya. Oke. Sekian presentasi dari saya, Roy Adrian Devananda. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa motivasi pembelajaran ini merupakan kunci utama dalam mencapai prestasi. Motivasi dapat berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga semangat belajar agar dapat memperaih cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam cara berucap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.